Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bukti 7. Setelah mengimami salat, sunat bagi imam menghadapkan wajahnya ke kanan. Umumnya ulama Wahabi selalu memfatwakan, jika seseorang telah mengimami salat, maka hendaklah menghadapkan wajahnya ke timur, ke jamaah, bukan ke kanan. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang difatwakan oleh ulama kita. Pernah kami tanyakan hal ini pada mereka. Mengapa Anda memalingkan wajah ke timur? Padahal Ibnu Hajar saja memfatwakan sunat ke kanan. Mereka selalu berkata, kami ikut hadits, bukan Ibnu Hajar. Dalil yang mereka gunakan adalah sebuah hadits dari Samurah. Beliau berkata, adalah Nabi apabila ia telah selesai mengerjakan salat, beliau menghadapkan mukanya kepada kami. Hari Bukhari. Inilah dalil mereka. Dengan demikian, kata mereka, setiap imam bila menghadap ke depan atau ke kanan, berarti ia telah keluar dari tata cara yang telah dicontohkan Nabi. Komentar penulis, hadits ini masih umum, sebab dalam hadits ini, kita tidak tahu kemana arahnya secara pasti. Apakah tepat ke belakang atau agak ke kiri, atau ke samping kanan. Sebab semua itu cocok juga dengan lafaz di atas. Maka penghususannya kita temukan dalam hadits di bawah ini, yaitu dari Bara bin Azib berkata, iya, apabila kami salat di belakang Rasulullah, kami senang berada di kanan beliau, supaya setelah beliau salat, beliau menghadapkan mukanya kepada kami. Hari Imam Muslim dan Abu Daud. Kata kami dalam hadits di atas ini menunjukkan ke kanan, karena dalam hadits di atas disebutkan para sahabat berlomba mencari saf yang kanan karena Nabi setelah salat melihat ke arah mereka ke kanan. Wallahu a'lam. Bukti 8. Bukti zikir bersama setelah salat dicontohkan di zaman Rasul, bahkan sunat untuk tidak meninggalkan jamaah. Wahabi sangat melarang orang duduk di tempat duduk sholatnya untuk melakukan zikir bersama setelah salat. Kata mereka ini perbuatan bid'ah, hal yang tidak dicontohkan di zaman Rasul, karena tidak ada fakta-fakta hadits atau satu dalil pun yang mengindikasikan tentang bolehnya zikir bersama itu, dan juga tidak ada satu dalil pun yang mengisyarahkan kepada bolehnya. Kata mereka, wallahu a'lam. Benarkan fatwa Wahabi itu? Jawaban penulis, ini sebuah vonis yang tidak berdasar, sebuah pelarangan yang tidak berdalil, sebuah ajakan yang tidak berilmu. Tentu kita dilarang mengikutinya, karena Allah mengatakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Isra 36. Kenapa kami mengatakan boleh? Alasan kami ada 5. 1. Zikir bersama bukanlah menambahi perkara salat, karena melakukannya setelah salam. Berzikir setelah salat tetap lebih baik, setidak-tidaknya dengan 2 alasan, yaitu pertama, ada isyarat ayat untuk itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah. An-Nisa 3. Yang kedua, zikir adalah amalan yang tidak terkait dengan waktu, berbeda dengan salat yang sudah ditetapkan Allah waktunya. Tentu melarang orang berzikir pada waktu itu sangat bertentangan dengan agama. 2. Hadits nomor 30 dalam kitab Matan Arba'in.
Dari Abu Salabahal Khusyani Jurtsum bin Nasir berkata berkata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memfardukan segala yang fardu. Maka jangan kalian sia-siakan dan membatasi segala batasan. Maka jangan kalian lewati dan mengharamkan segala sesuatu. Maka jangan kalian lakukan dan yang ia diamkan segala sesuatu. Itu rahmat untuk kalian. Bukanlah Allah lupa, maka janganlah kalian bahas-bahas lagi. Penjelasannya setidak-tidaknya ada 3. Begini. Zikir adalah amal yang tidak ada penetapan waktunya. Maka, bolehlah melakukannya kapan saja dan di mana saja. Hal ini berbeda sekali dengan perintah salat yang sepaket dengan waktunya kecuali salat sunat mutlak. Maka boleh kapan saja. Zikir ini tidak ada larangan melakukannya secara berjamaah. Nah, kalaupun ada, mana hadisnya? Perhatikan hadits di atas. Setiap yang didiamkan Allah tidak difardukan, tidak dibatasi, dan tidak juga diharamkan. Itu adalah rahmat untuk kita. Allah tidak lupa. Dan kita dilarang mempersoalkannya. Dari hadits ini kita tahu bahwa larangan Wahabi itu tentu tidak berdasar sama sekali. Bahkan dakwah mereka sangat bertentangan dengan sunnah ini. 3. Banyak hadis-hadis yang menerangkan para sahabat mendengar bacaan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi membacanya dengan jahar. Sebab jika Nabi membaca secara sir, tentu sahabat tidak mendengarnya. 4. Zikir bersama itu tidak ada larangannya. Bahkan Nabi menyebutkan fadilahnya. Di antara hadis-hadis rujukan kami adalah disebutkan dalam sebuah hadis dari Muawiyah. Berkata pernah Rasulullah petik terbalik keluar melihat para sahabat yang sedang duduk berhalakah majelis zikir. Lalu Rasulullah petik terbalik bertanya, apa yang membuatmu duduk-duduk? Sahabat menjawab, kami duduk-duduk melakukan zikirullah, memujinya atas hidayah Islam kepada kami dan memberi karunia kepada kami. Rasul petik terbalik berkata, Allah, tidakkah engkau duduk kecuali karena itu? Sahabat menjawab, demi Allah, tidakkah kami duduk-duduk kecuali dengan karena alasan tersebut? Rasul bersabda, saya tidak bersumpah menuduh kalian, tetapi Jibril datang padaku bahwa Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hari Muslim. Keterangannya adalah, oleh karena zikir itu sebuah amalan yang tidak ada penetapan waktunya, dan tidak ada juga batasan. Sendiri atau beramai-ramai, maka melakukan secara berjamaah. Dan setelah salat tidaklah mengapa. Dalam hadits di atas Nabi menerangkan bahwa Allah membanggakan orang yang mengamalkan zikir berjamaah. Nah, pertimbangannya adalah, kalau keterangan Nabi ini tidak kita akui, siapa lagi dalam Islam ini yang pantas kita ikut? Makanya, kami mengatakan, banyak dakwah Wahabi yang bertentangan dengan sunnah. Wallahu a'lam. 5. Sebuah hadits yang sangat masyhur. Bahkan ulama Wahabi yang bernama Abdullah bin Bas pun menuliskannya dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan tanya jawab seputar salat hal 163. Hadits adalah, Ibnu Abbas mengatakan, artinya, sesungguhnya menyaringkan suara seusai salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi petik terbalik. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan masjid. Hari Bukhari, Muslim dan Abu Daud.
Kalau kita baca dalam kitab Sahih Bukhari nomor 360, di sana disebutkan bahwa para sahabat bersalam-salaman setelah salat subuh dengan Rasulullah. Hadis-hadis ini menunjukkan fakta bahwa zikir bersama dengan menyeringkan suara dilakukan para sahabat hingga diakhiri dengan salam-salaman. Wallahu alam. Bukti lain. Pada hakikat, setelah imam salam, salat telah selesai. Maka, makmum yang telah menuntaskan rakaat salatnya, boleh melakukan apa saja. Boleh keluar masjid, pulang ke rumah, bahkan boleh juga buang hajat. Namun menetap di tempat duduk setelah salat itu tetap lebih baik. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, dan malaikat-malaikat mendoakan salah seorang kamu selama ia pada tempat duduk yang telah sembahyang ia padanya. Kata malaikat, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah berilah taubat kepadanya. Yang demikian itu dilakukan para malaikat selama ia tidak menyakiti orang dan selama ia tidak berhadas. Hari Muslim. Perhatikan hadis di atas baik-baik. Menetap pada tempat duduk salat setelah salat sangat besar fadilahnya. Bahkan para malaikat pun mendoakan pengamalnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa para sahabat dahulu selalu membiasakan duduk sesaat setelah salat di tempat salatnya. Karena para sahabat inilah yang paling gemar menjalankan sabda Nabi. Nah, bayangkan, para sahabat duduk di tempat salatnya, sesuai dengan jumlah yang ikut menjalankannya. Semua mereka memperhatikan gerak-gerik Nabi kita. Nah, ketika Nabi membaca sesuatu, tentu para sahabat pun mengikutinya, karena merekalah yang paling cinta dengan sunnah itu. Nah, bagi para pembaca yang cerdas dan baik hatinya, Anda bisa bayangkan 3 hal. 1. Semua sahabat duduk di tempat salatnya. 2. Mereka suka mencontoh Nabi. 3. Ketika Nabi membaca sesuatu tentu para sahabat pun mengikutinya. Apa yang terjadi? Maka terjadilah sama-sama membaca atau baca bersama antara Rasulullah dengan para sahabat. Dengan demikian kami simpulkan bahwa zikir bersama sesaat seusai salat telah lazim dilakukan di zaman Rasulullah. Dalam sebuah hadits dari Bara bin Azib disebutkan, adalah kami salat di belakang Rasulullah. Kami senang berada di kanan beliau, supaya setelah beliau salat, beliau menghadapkan mukanya kepada kami. Hari Imam Muslim dan Abu Daud. Perhatikan hadits ini juga. Sahabat Nabi sangat menyukai di sebelah kanan. Dengan alasan karena Nabi setelah salam selalu memalingkan wajahnya ke kanan. Pemahamannya adalah, kalaulah para sahabat selalu bubar setelah salatnya, tentu hadits ini tidak ada. Dalil ini menunjukkan bahwa meninggalkan imam seusai salat adalah suatu hal yang tidak ada contoh sebelumnya. Perhatikan lagi hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah di bawah ini. Kata Nabi, senantiasa seorang itu di dalam sembahyang selama ia berada pada tempat sembahyangnya menunggu sembahyang yang lain. Dan para malaikat pun mengucapkan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, hingga ia pergi atau berhadas. Aku bertanya, apakah yang disebut berhadas? Baginda menjawab, buang angin dengan tidak bersuara atau dengan suara. Hari Muslim. Hadits ini sangat menguatkan kita bahwa duduk di tempat salat sangat besar fadilahnya.
Bahkan agama menghitungnya sebagai orang yang sedang salat, dengan syarat, jika ia menetap di tempat salatnya sambil menunggu salat yang berikutnya. Nah, berpikirlah para pembaca. Kalaulah sebegitu besarnya nilai duduk sesaat di tempat duduknya setelah salat, mungkinkah para sahabat meninggalkannya? Perlu difahami adalah, kecintaan para sahabat Nabi jauh lebih tinggi dibandingkan kita yang hidup di akhir zaman ini. Maka setiap mereka yang mengetahui besarnya fadilah menetap ini, tentu merekalah yang paling dahulu mengamalkannya. Jadi kebiasaan sikap Wahabi setelah salam meninggalkan jamaah, itu tidak ada contoh sebelumnya. Memang, ada juga ayat yang menganjurkan kita agar bertebaran di bumi jika salat telah selesai. Inilah yang digunakan sebagian kelompok untuk melarang orang lain agar jangan lagi menetap, berdoa dan berzikir setelah salat selesai. Dalilnya adalah firman Allah, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Jumat 10. Dengan demikian kata mereka, kita tidak perlu lagi duduk di tempat salat karena kita dianjurkan untuk pergi. Nah, penulis menjawab, kalau demikian cara memahami ayat, bagaimana dengan ayat berikut? Ini, Allah berfirman, dan apabila kamu telah menyelesaikan tahallul, maka berburulah kamu. Al-Maidah 2. Ayat ini menganjurkan kita agar berburu jika tahallul telah selesai. Bagi orang yang tidak berburu, hajinya tidak sah karena melanggar ketentuan ayat ini. Begitulah jadinya kalau salah memahami ayat. Perlu difahami maksud ayat ini adalah, jika telah tahallul maka haji telah selesai. Tahallul maksudnya telah halal kembali. Begitu juga dengan surat Jumat di atas. Jika salat telah selesai, kita boleh melanjutkan pekerjaan yang tertunda tadi. Ingat, hanya sekedar boleh, bukan wajib. Karena ayat sebelumnya menceritakan kesibukan manusia. Inilah selengkapnya. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan perbanyaklah mengingat Allah, supaya kamu beruntung. Perhatikan kata-kata dalam ayat ini. Allah mengatakan, jika salat telah ditunaikan, bukan jika telah selesai salam. Perbedaannya adalah, kalau setelah salam, maka setiap selesai salam lanjutkan pekerjaan yang tertunda tadi. Tapi jika salat telah ditunaikan, kata ini bermakna luas. Karena rangkaian Jumat itu ada ba'diyahnya. Artinya ada kesunahan untuk melakukan salat 2, bahkan 4 rakaat setelah Jumat. Maka jika salat-salat ini telah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi. Artinya boleh melanjutkan pekerjaan lain. Jadi perintah yang ada dalam ayat itu menunjukkan bolehnya, bukan wajibnya. Dan dalam ayat ini juga hanya menjelaskan tentang salat Jumat, bukan semua salat. Nah, jika ayat ini dijadikan dalil wajibnya berserak dan bekerja di muka bumi ini, maka akan timbul beberapa kerancuan. Di antaranya adalah 1. Setiap orang yang telah menunaikan salat, maka wajib baginya bekerja baik siang maupun malam. 2. Bagi yang tidak bekerja tidak sah, atau akan mengurangi nilai salatnya. 3.
Bagi orang yang tidak mempunyai pekerjaan tentu tidak wajib salat. 4. Orang yang istirahat dan yang duduk-duduk di dalam masjid. Berari telah melanggar ayat ini. 5. Akan bertolak belakangnya ayat dan hadits. 6. Bertentangan juga dengan ayat ini. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah An-Nisa 3 dan beberapa kerancuan lainnya. Makanya semua ayat ini harus dihubungkan dengan ayat sebelumnya, agar tidak keliru memahaminya. Karena ayat di atas menjelaskan kesibukan manusia di siang hari saja, bukan termasuk malamnya. Sebagai perbandingan kita perhatikan hadits ini. Pernah ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bahwasanya ada satu kaum yang suka menjaharkan bacaan dalam salat zuhur dan asyar." Rasulullah petik terbalik menjawab, artinya, mengapa tidak kalian lempar mereka dengan kotoran unta? Hari Daruqutni Al-Hujajul Bainah, hal 308. Hadits ini menunjukkan larang menjaharkan salat pada waktu zuhur dan asar, bukan perintah melempar orang dengan kotoran unta. Dengan demikian hujah orang yang mengatakan tidak perlu zikir dan doa setelah salat itu tidak sah, bahkan bid'ah. Karena dalam beberapa riwayat, di zaman Nabi para sahabat tidak ada yang meninggalkan majelis kecuali hanya satu orang, yaitu Salabah saja. Pertanyaan: apakah setiap orang yang duduk di tempat salatnya akan mendapatkan doa dari para malaikat? Jawab: 1. Duduk yang dimaksud bukanlah duduk-duduk. 2. Bukan juga duduknya kodok. 3. Tidak juga duduk kombur atau ngulok. 4. Bukan pula duduk kera yang terconggok. 5. Bahkan bukan juga duduk yang matanya mendelik-lirik kanan-kiri sambil merokok. 5 macam duduk ini bukanlah sebagai duduknya orang yang beribadah kepada Allah. Tetapi duduk yang dimaksud adalah duduk bersimpuh menghadap Allah dengan penuh adab sambil berzikir kepada Allah. Perbuatan ini sangat baik sekali dilakukan setelah salat fardu, apalagi setelah salat subuh berdasarkan beberapa hadits. Dari Anas bin Malik katanya, Rasulullah bersabda, siapa sembahyang subuh berjamaah, kemudian ia duduk mengucap zikir Allah hingga terbit matahari, kemudian ia mengerjakan sembahyang 2 rakaat, adalah baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Hari Imam Turmizi hadits hasan. Dalam sebuah hadits dari Sahal bin Muaz dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah petik terbalik bersabda, barang siapa yang duduk di tempat sembahyangnya ketika selesai sembahyang subuh hingga sembahyang duha 2 rakaat, ia tidak mengucapkan selain yang baik-baik, niscaya diampunkan baginya kesalahan-kesalahannya walaupun lebih banyak dari buih di laut. Hari Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dalam hadits dari Abu Umamah disebutkan, Rasulullah petik terbalik bersabda, sesungguhnya aku duduk mengucap zikir Allah Ta'ala, mengucap takbir, mengucap tasbih, mengucap tahlil hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada memerdekakan 2 orang budak daripada anak Nabi Ismail. Dan siapa yang duduk sesudah asyar hingga terbenam matahari, lebih kusukai daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Nabi Ismail. Hari Ahmad, Hasan. Hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini, seperti hadits dari Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari Muslim, dari Sauban riwayat Muslim, dan dari Simak bin Harb riwayat Imam Muslim, yang tidak kami cantumkan dalam buku ini. Semua itu
menunjukkan bahwa duduknya seseorang di tempat salatnya seusai salat fardu itu dengan zikir berjamaah jauh lebih baik daripada pergi meninggalkan jamaah yang ada. Bukan hanya itu, bahkan di zaman Nabi, para sahabat membiasakan duduk bersama untuk melakukan zikir dengan mengeraskan suara sampai mereka hendak meninggalkan masjid. Inilah dalilnya. Ibnu Abbas mengatakan, artinya, sesungguhnya menyaringkan suara seusai salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi petik terbalik. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan masjid. Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Seorang pakar fikih dan hadits dari Syria, Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi, wafat 676 mengomentari hadits ini. Beliau berkata, artinya, ini adalah satu dalil bagi sebahagian ulama salaf, bahwasanya sunnah hukumnya menyaringkan suara ketika membaca takbir dan zikir seusai salat fardu. Di antara ulama mutaakhirin yang dengan tegas menyatakan sunatnya hal itu adalah Imam Ibnu Hazm al-Zahiri. Bahkan ulama Wahabi yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas pun mengakui sunnahnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya sunnah hukumnya zikir dengan suara keras. Berdasarkan hadits sahih dari Ibnu Abbas, mereka melakukannya setelah salat berjamaah. Tuhfatul Ikhwan hal 163. Dengan demikian tahulah kita bahwa yang berbuat bid'ah itu adalah orang yang meninggalkan jamaah setelah salatnya. Qultu wallahu a'lam. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.